Halo seluruh pemilih, bersua kembali dengan saya Cici, tentunya masih di kanal YouTube KPU Kabupaten Wonogiri dalam ini podcast. Sebelumnya saya dan tim produksi ini podcast mau mengucapkan terima kasih atas subscribe-nya ya, atas like, share dan komennya tentu saja di podcast KPU Wonogiri. Kami masih berharap ada masukan-masukan atau saran dan kritik yang membangun dan juga respon-respon positif demi kemajuan podcast KPU Wonogiri. Dan seluruh pemilih, pada kesempatan kali ini saya akan menemani berbincang-bincang tentunya dengan tema yang luar biasa dan narasumber yang luar biasa juga. Dengan tema kita kali ini adalah menjadi pemilih kritis di era teknologi informasi. Dan tentunya narasumber kita yang pastinya spesial, seperti episode sebelumnya yang juga spesial. Beliau adalah sosok yang luar biasa, sosok yang penuh dengan perjuangan dan memotivasi banyak orang serta menginspirasi banyak orang. Beliau merupakan dosen FISIP Unisri Surakarta dan telah hadir bersama dengan kita Mas Farko Siswianto Raharjo SOS MSI. Selamat siang Mas. Cici, halo seluruh pemilih. Kita berjumpa di kesempatan kali ini untuk berdiskusi. Baik, terima kasih juga telah hadir di studio kita ya Mas. Baik, saya senang sekali bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi bersama tentang kepemilihan. Iya, terima kasih. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa pastinya kan masih menyempatkan diri ke KPU. Luar biasa KPU. Dan tadi juga sebelum ke podcast sempat juga ya Mas memberikan kita materi public speaking bersama teman-teman KPU dan saat ini juga hadir di podcast KPU Wonogiri untuk memberikan informasi dan edukasi terkait kepemiluan. Baik Mas, mungkin karena pertama kali di sini, boleh dong kenalan dulu sama seluruh pemilih, silakan. Baik, seluruh pemilih yang menyaksikan podcast, saya perkenalkan diri, nama Farko Siswianto Raharjo, biasa dipanggil Farko, yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Begitu Mbak Cici. Baik, terima kasih. Dan saya lihat biografinya sudah banyak mengeluarkan buku ya Mas. Sudah berapa buku yang dikeluarkan? Saya ada The Master Book of Personal Branding, kemudian strategi taktis mempengaruhi orang lain, kemudian Human Relation untuk profesional akuntan, dan buku tentang pengembangan sumber daya manusia. Memang expertise saya di bidang kebijakan publik dan juga di pengembangan sumber daya manusia, terkhusus adalah manajemen pelayanan publik dan terkait dengan pemilu juga. Terkait dengan pemilu pastinya ya. Jadi total ada berapa buku tadi? Ada 4 dan saya belum lama ini telah publikasi jurnal internasional terkait pemilihan umum. Jadi pelaksanaan pilpres dan pileg saya terbitkan di jurnal internasional terindeks Copernicus. Luar biasa. Padahal satu buku butuh berapa lama itu untuk bisa terbit dari awal sampai edit lama ya? Ya, kurang lebih saya menyelesaikan itu setiap buku 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Baik Mas, langsung saja kita berbincang-bincang mengenai tema kita kali ini ya, menjadi pemilih kritis di era teknologi informasi. Pemilih kritis, pemilih itu kan yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Baik. Iya, sekarang pemilih kritis itu kan tidak mengenal usia ya. Baik. Berapapun usia berapapun pasti akan memiliki pemikiran sendiri. Betul. Dan yang ingin saya tanyakan Mas, sebenarnya tantangan terbesar pemilih saat ini dalam mengakses informasi politik yang benar dan netral itu seperti apa? Oke, saya melihat bahwa kita memiliki situasi gelombang informasi yang sangat besar. Iya. Dan terkadang gelombang informasi itu sebagian disinformasi. Jadi informasi yang tidak tepat, informasi yang tidak jelas kebenarannya dan sumbernya, terutama di media sosial. Jadi media sosial ini terkesan sangat bebas, sehingga perlu penyikapan apabila kita sebagai sedulur pemilih mendapatkan informasi-informasi dari media sosial, terutama terkait kepemiluan, perlu adanya check and recheck terhadap kebenaran informasi tersebut. Di era digital seperti saat ini, setiap orang itu berhak
atau bebas mengutarakan apapun. Jadi dunia sekarang didasarkan pada telunjuk setiap manusia. Berbeda dengan dulu ketika belum marak digital dan belum marak terjadinya arus informasi yang sangat pesat, maka situasinya belum seperti sekarang. Nah, ini tantangan ke depan bagaimana semua unsur lapisan masyarakat termasuk stakeholder dapat memilah dan memilih informasi yang tepat, terutama bagi sedulur pemilih dimanapun berada. Baik, nah terkait memilih dan memilah yang tepat, bagaimana cara membedakan informasi yang akurat dengan yang hoax atau mungkin manipulatif begitu? Oke, saya jelaskan bahwa kita bisa melihat satu sumbernya terpercaya. Kalau itu merupakan berita, silakan nanti dicek di Dewan Pers. Jadi website Dewan Pers itu ada, kita bisa cek lembaga pemberitaan mana saja yang valid dan akuntabel dan sudah terdata. Pasti di situ sudah jelas. Yang kedua, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jadi tidak asal melakukan share, harus think before share. Jadi harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan share berita itu atau informasi itu. Karena jika asal melakukan share, maka semakin banyak orang-orang yang membaca, sehingga semakin terjadi disinformasi dan literasi digital kita akan rendah karena asal menerima informasi. Terutama ini juga sangat sensitif untuk bidang pemilu. Jadi di kegiatan tahapan pemilu ini arus informasi sangat pesat. Maka konfirmasilah dan klarifikasilah setiap informasi yang ada melalui hotline di KPU masing-masing atau di KPU daerah masing-masing, untuk memastikan apakah informasi yang diperoleh tersebut memang benar adanya atau hanya bersifat provokatif dan menggiring publik begitu. Jadi think before share. Jadi memang harus benar-benar memilah dan memilih mana yang harus kita share, mana yang tidak. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Saat ini kan banyaknya media sosial yang berselancar di dunia maya. Nah, terhadap pengaruh media sosial ini terhadap persepsi pemilih di era digital ini apa pengaruh? Ya, pengaruh media sosial dan pengaruh situasi digital ini semua hal yang beredar di media massa maupun di media sosial mempengaruhi preferensi pilihan politik kedua pemilih semua. Jadi apa yang dibaca, kemudian apa yang disaksikan di media sosial maupun di media pemberitaan itu berdampak pada preferensi politik. Apa itu preferensi politik? Preferensi politik itu adalah rujukan untuk memilih terhadap suatu figur, terhadap satu pilihan. Maka sangat besar kondisi media sosial dan juga platform digital ini mempengaruhi bagaimana sedulur pemilih memilih figur yang diinginkan. Gitu, Berarti harus bijak juga menggunakan media sosial. Sebenarnya ada istilah komunikasi politik. Kita pernah mendengar itu ya Mas? Komunikasi politik itu bagaimana perannya dalam proses demokrasi? Kita akan berbicara dulu tentang apa itu komunikasi politik. Komunikasi politik itu berasal dari kata pertama komunikasi, yakni penyampaian pesan. Jadi penyampaian pesan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik kepada masyarakat, kepada civil society, yang mana hal ini diimbangi dengan strategi-strategi yang telah disusun sehingga tersampaikan kepada publik, dalam hal ini masyarakat, terhadap penyampaian pesan itu sendiri. Seperti itu Mbak Cici. Kemudian seberapa urgensi komunikasi politik itu berdampak? Sangat berdampak. Karena setiap
yang dilakukan oleh aktor politik, termasuk oleh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, itu memiliki pengaruh secara langsung kepada sedulur pemilih, yakni kepada pemilih yang akan melakukan proses pemilihan umum, meskipun tahapannya adalah panjang. Tetapi garda yang dilakukan salah satunya adalah proses penyampaian komunikasi politik. Apakah hanya politik secara praktis? Tidak. Akan tetapi bagaimana komunikasi politik itu, penyampaian pesan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Bisa saja adalah penyelenggara pemilu, menyampaikan setiap informasi, setiap latar belakang figur secara valid dan secara jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal langsung secara figur kepada yang nanti akan dipilih sebagai pemimpin, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi bukan hanya partai politik yang memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi politik terhadap pemilih, akan tetapi juga penyelenggara pemilu, termasuk pada sampai tataran tingkat KPPS begitu. Baik, luar biasa ini. Dan berarti bagi pemilih sendiri, Mas, karena ingin melihat seberapa banyaknya mungkin figur yang akan dipilih atau mungkin visi misinya, berarti kan punya literasi. Nah, seberapa penting menurut Mas Fargo literasi media bagi pemilih? Ya, sekarang ada tren istilah literasi digital. Oh iya. Jadi literasi digital itu menjadi program yang strategis bukan hanya oleh partai politik dan penyelenggara pemilu, tapi semua institusi, termasuk dinas, termasuk perpustakaan dan arsip daerah, yang mana berkewajiban literasi berubah paradigmanya, bukan lagi berdasarkan buku konvensional atau media cetak konvensional, akan tetapi melalui platform digital. Platform digital itu diantaranya adalah media sosial maupun website. Media sosial itu ya ada platform YouTube seperti yang kita lakukan saat ini melalui podcast, ada juga melalui Instagram dan Facebook, kemudian juga melalui TikTok, serta melalui website setiap institusi terkait, yang mana tanggung jawabnya diantaranya adalah di bidang literasi digital, minat baca, minat konsumsi secara digital. Maka dengan kemudahan-kemudahan ini manfaatkanlah secara bijak bagaimana mengakses literasi digital dengan produk-produk yang memang meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan kualifikasi serta validitas informasi yang beredar sangat pesat seperti ini, begitu. Termasuk di YouTube juga ya, Mas ya. Karena itu kan juga salah satu tangan panjang untuk menyampaikan informasi edukasi. Nah, di tahapan pemilu atau pilkada itu kan ada tahapan kampanye politik ya. Kalau menurut Mas Fargo, bagaimana kampanye politik memanfaatkan teknik komunikasi untuk membentuk suatu opini publik? Satu, perlu penerapan atau perlu pemahaman anti hate speech. Yang kedua, anti hoax. Yang ketiga, anti black campaign. Tiga ini perlu disosialisasikan baik kepada masyarakat secara umum maupun pihak-pihak terkait. Jadi untuk melakukan proses kampanye itu, terutama melalui proses-proses digital, tidak boleh atau dilarang menggunakan cara-cara hoax, kemudian cara-cara hate speech maupun black campaign. Karena apa? Di dalam undang-undang kepemilian dikatakan bahwa peserta pemilu dilarang untuk melakukan penyudutan terhadap peserta yang lain. Iya, seperti itu. Di undang-undang pemilu. Ya. Ini kan saya mau kembali lagi ke pemilih, Mas, pemilih kritis. Selain pemilih kritis kan juga ada pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas secara komunikasi. Boleh tahu ciri-cirinya apa sih itu pemilih cerdas yang komunikasi?
Satu, pemilih cerdas itu dilakukan atau pemilih cerdas itu memiliki beberapa indikator atau memiliki beberapa standar atau bisa dikatakan dimensi. Jadi pemilih yang cerdas itu satu, tidak terhasut oleh ujaran kebencian. Yang kedua, tidak mudah tergiring oleh opini yang menyesatkan. Yang ketiga, menjaga kondusivitas situasi pemilihan umum. Yang keempat, bahkan terlibat secara aktif melalui kanal-kanal yang ada, misalkan pengawas pemilih independen, juga bisa sebagai penyelenggara pemilu tingkat TPS, tingkat desa, tingkat kecamatan, dan juga bijak dalam mengkonsumsi setiap media digital yang banyak memuat informasi tersebut. Harus dapat dan analisa seperti yang saya katakan tadi, harus dapat memilah dan memilih informasi, dan berikutnya tentu juga mensosialisasikan positif campaign atau kampanye yang positif terhadap masyarakat, terutama dan terpenting lebih pokok adalah di keluarga. Lalu juga nanti meluas ke bidang lain, ke kelompok masyarakat, ke lingkungan, dan lain sebagainya. Demikian Mbak Citi. Nah, itu tugas berat KPU juga, Mas. Salah satunya adalah menyampaikan ke tingkat bawah juga. Dan itu perlu waktu yang sebenarnya perlu waktu panjang. Tapi karena keterbatasan waktu dan tahapan yang panjang, jadi kita harus bagaimana caranya biar efisien sampai ke bawah ternyata informasi. Baik Mas, mengenai generasi muda saat ini, kita sebagai pemilih pemula juga, bagaimana tips atau mungkin ada masukan dari Mas Farko mengenai tips bagi generasi muda agar tidak terjebak politik identitas atau mungkin kampanye politik negatif? Kampanye politik negatif dan politik identitas itu menjadi dinamika yang terus dihadapi oleh setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Dan pemilih pemula secara psikologis itu masih belum stabil, Mbak. Jadi saya melihat kondisi psikologis pemilih pemula itu belum stabil dan cenderung mudah untuk diarahkan. Maka pentingnya dilakukan pendidikan bagi pemilih pemula dalam rangka untuk memantapkan pemilih pemula memiliki preferensi pilihannya sesuai dengan hati nurani, bukan karena diarahkan oleh salah satu kelompok bahkan keluarga. Seperti tujuan pemilihan umum, yakni juga mewujudkan pemilihan yang berjudil. Nah, mewujudkan pemilihan yang berjudil itu diantaranya adalah memastikan pemilih pemula dapat melakukan atau menentukan pilihannya sesuai hati nurani masing-masing. Nah, maka perlu pendidikan pemilih pemula. Kita melihat secara statistik, jumlah pemilih pemula itu menyumbang angka yang cukup tinggi. Dan ini merupakan potensi bagi peserta pemilu untuk mendulang suara dari pemilih pemula. Jika pemilih pemula ini mendapatkan informasi yang bias, mendapatkan berita yang bias, dia akan mudah tergiring opini yang menyesatkan. Maka dengan demikian pemilih pemula diperlukan sebuah kegiatan, yakni pendidikan pemilih pemula yang dilakukan oleh stakeholder terkait, bisa Kesbangpol, bisa KPU, bisa Bawaslu. Sehingga apa? Pemilihan umum bukan hanya sebatas presentasi perolehan suara, tetapi mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas seperti itu. Dan ini sambil menginformasikan sedikit ya Mas, di KPU juga sudah mulai proses program untuk pendidikan pemilih pemula. Jadi KPU ada kegiatan di luar, di sekolah-sekolah. Jadi kita ada masukan ke pemilih pemula bagaimana cara demokrasi dan sebagainya. Jadi memang tujuan utama untuk kita menjadi pemilih pemula kan memang meningkatkan partisipasi dan pastinya tidak menggiring ke opini yang negatif. Gitu ya Mas. Terima kasih.
Dan untuk konteks soal demokrasi, saya bertanya Mas, bagaimana masyarakat bisa berkontribusi pada pemilu yang sehat dan berkualitas? Satu, dengan cara meningkatkan partisipasi. Seperti Mbak Titi bilang tadi, bahwa kita tidak akan bilang tentang partisipasi ketika tidak ada keterlibatan masyarakat. Betul. Maka berbicara tentang pemilihan umum yang sehat, yang berkualitas, menyasar ke semua unsur, bukan hanya ke sekolah dalam institusi yang besar, tetapi juga kepada kelompok masyarakat di lingkup yang kecil, kepada sedulur pemilih yang menyaksikan tayangan ini, untuk meningkatkan pemilihan umum yang berkualitas. Satu, tingkatkan partisipasi, bahwa masa depan pemerintahan dan kehidupan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada pemilihan umum, maka jangan golput. Usahakan, gunakan, dan lakukan hak pilih Anda yang memiliki hak pilih untuk memilih. Tentukan preferensi pilihan sesuai hati nurani, dan jangan melakukan money politik, karena money politik hanya menjadi sebuah kerugian bagi diri sendiri dan juga bagi yang lain, masyarakat secara umum, karena pemilihan umum nanti akhirnya transaksional, bersifat transaksional, bukan didasarkan pada hati nurani. Kemudian ikut awasi penyelenggaraan pemilu yang ada. Jika terdapat pelanggaran, silakan dilakukan pelaporan. Dan untuk yang melakukan pindah pilih, bisa mengakses pelayanannya kepada KPU setempat. Dan informasi-informasi yang terus berkembang bisa disaksikan melalui kanal YouTube Sedulur Pemilih dan juga melalui akun media sosial di KPU Wonogiri. Demikian Bu Cici. Baik, terima kasih. Mungkin ada closing statement lagi yang disampaikan? Sebagai closing statement kepada sedulur pemilih semua yang menyaksikan tayangan ini, Wonogiri wujudkan sebagai daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum secara berkualitas, bukan hanya dalam aspek perolehan angka partisipasi, tetapi juga kualitas demokrasi. Karena pemilihan umum ini menjadi salah satu kewajiban konstitusi, menjadi salah satu cara untuk menegakkan demokrasi dan memberikan ruang untuk masyarakat melakukan one man one vote, satu orang satu suara, sehingga pemilihan umum dapat berjalan secara jujur, secara adil, secara terbuka, dan tanpa ada tekanan maupun intervensi dari manapun. Demikian Mbak Cici. Baik, terima kasih luar biasa ya Sedulur Pemilih. Banyak sekali edukasi yang kita terima dari Mas Parko pada kali ini. Dan sekali lagi terima kasih Mas Parko sudah berkenan hadir di studio podcast kita di KPU Wonogiri. Next time semoga kita bertemu lagi di sini. Terima kasih atas semua informasi yang sangat-sangat luar biasa ini. Dan jangan kapok lagi ya untuk kembali lagi sini. Sampai bertemu kembali sedulur pemilih dimanapun berada. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Baik, sedulur pemilih, dengan demikian selesai sudah podcast kita hari ini. Dari yang kita obrolkan dengan Mas Parko, itu membawa kita sebagai pemilih untuk memahami lebih jauh betapa penting bagi kita dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang kuat agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi yang kita temui di media sosial. Saya mohon undur diri, dan bagi yang belum subscribe, yuk klik dulu ini tombol lonceng ya di kiri, jangan lupa klik. Saya tunggu komennya, silakan share, like dan komen di podcast KPU Wonogiri. Mungkin boleh dah itu memberikan informasi atau mungkin menambahkan ide-ide next time apa ya narasumber yang harus dihadirkan atau mungkin tema apa lagi ya, silakan komen di podcast ya. Dan terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Mari jangan lupa kita membangun Wonogiri melalui demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.